PT Permodalan Nasional Madani atau PNM muncul tahun 1999, setahun setelah krisis moneter menghantam negeri ini. Perusahaan plat merah ini hadir dengan tugas yang amat mulia, memberdayakan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Selama 21 tahun berkiprah, kinerja PNM berkembang. Namun, pandemi COVID-19 sejak awal Maret tahun ini berdampak pada kinerja keuangan perusahaan. Pada semester pertama tahun 2020, PNM mencatat laba bersih 123,68 miliar rupiah, menurun hampir 78% dibanding tahun sebelumnya. Meski pandemi belum juga berlalu, PNM optimistis bisa meraih laba 20 miliar rupiah akhir tahun ini. Target ini dipatok PNM setelah memperoleh penyertaan modal negara atau PMN sebesar 1 triliun rupiah. Memberdayakan usaha ultramikro dan juga UMKM menjadi tugas yang diemban PT Permodalan Nasional Madani, PNM. Bagaimana perusahaan meningkatkan nilai tambah bagi usaha-usaha itu sambil juga meningkatkan aset perusahaan? Kita akan berbincang bersama Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani, Arief Mulyadi. Mas Arief. Mas Rudi. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Saya pengen ngobrol-ngobrol sama Mas Arief soal PNM. Oke, siap. Saat ini saya sudah bersama dengan Dirut PNM, Arief Mulyadi. Mas Arief, terima kasih banyak sudah bersama kami. Terima kasih, Mas Rudi. Mas Arief, ini kalau kita bicara soal pembiayaan untuk usaha-usaha UMKM, sebetulnya di masa pandemi seperti sekarang, ini terdampak nggak sih? Banget, Mas Rudi. Jadi, terutama waktu awal-awal ya. Jadi, kalau boleh saya cerita, per 16 Maret kami punya 2 produk, Mekar dan Ulam. Membina ekonomi keluarga sejahtera, ini segmennya ultramikro, dan Ulam, unit layanan modal mikro, ini segmennya mikro dan kecil. Per 16 Maret, khusus Mekar kami punya nasabah 6.463.810. Hampir mungkin 60-70% terdampak. 60-70%? 60-70% itu angka yang sangat signifikan itu, Mas Arief. Nah, kenapa? Karena ini segmen yang paling bawah untuk pelaku usaha. Dia 100% ibu-ibu dari keluarga prasejahtera dan rentan sejahtera. Aktivitas usahanya karena mungkin sekitar 70-80% baru memulai usaha atau meneruskan usahanya yang pernah berhenti atau mengembangkan usahanya yang tadinya masih kecil, itu sangat terkait dengan kegiatan sosial ekonomi di sekelilingnya. Sekolah, perkantoran, lokal wisata, di pinggir-pinggir pasar. Kemarin pas awal pandemi kan semua ditutup dengan PSBB. Praktis mereka nggak bisa berusaha. Dan kami pun, petugas kami, yang saat itu ada sekitar 35.000 orang di lapangan, itu nggak bisa masuk ke wilayah usaha mereka. Karena masing-masing wilayah kan melakukan PSBB, tidak boleh ada orang luar masuk untuk aktivitas apapun. Itu awal-awal. Dan pemerintah untungnya jeli waktu itu. Kami sebagai lembaga keuangan punya pakem-pakem, punya regulasi yang kami patuhi. Dan posisi lain kami ini mengelola dana investor dan kreditur gitu ya. Harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah itu dia, itu kan ketika 60-70% nasabah itu bermasalah, bukan karena mereka bermasalah, tapi karena keadaan yang memaksa. Itu juga kan terdampak terhadap bisnisnya PNM. Sangat. Nah, POJK menerbitkan keleluasaan buat kami untuk memberikan relaksasi. Kami berikan relaksasi. Pada saat itu 57% dari total nasabah kami beri relaksasi. Bayangkan dampaknya, dampak keuangannya terhadap PNM. 57% itu merefleksikan sekitar 52% dari outstanding pembiayaan yang sedang dinikmati oleh para
nasabah kami. Gitu. Berjalan ya sampai Juni, Juli, pertengahan Juli sudah mulai menggeliat. Saya harus sampaikan, per hari ini dari 57% yang kami relaksasi, hanya sisa sekitar 12-13%. Wow, ini harus tepuk tangan. Bukan buat kami. Iya. Ini salah satu indikator bahwa ekonomi di bawah sudah mulai menggeliat. Ya, artinya kan gini, boleh dikatakan sebetulnya ekonomi yang paling bawah sekalipun Sudah mulai menggeliat. sebetulnya punya resilience sebetulnya terhadap goncangan ekonomi gitu. Betul, Asal memang ada yang mendorong dan membantu gitu nggak kira-kira? Jadi setelah PSBB sudah mulai dikendorkan sekitar Juni, memang kami belum bisa bertemu langsung dengan nasabah untuk melakukan pendampingan. Biasanya kalau kondisi normal sebelum pandemi, setiap minggu petugas kami bertemu one by one dengan nasabah lewat kelompok, karena ini pembiayaan kelompok, group lending. Selama pandemi sampai hari ini bahkan kita nggak bisa melanjutkan kegiatan seperti itu. Tapi setelah mulai relaksasi ya mungkin sekitar pertengahan Juni lah, kami sudah mulai bisa komunikasi dengan ketua kelompok. Ada informasi yang bisa kami sampaikan, ada masukan-masukan buat mereka yang bisa kami sampaikan. Bu, yang tadinya jualan kerajinan di lokawisata misalnya di Banyuwangi, di pantai gitu, beralih jualan makanan di sekitar rumah. Nah, itu nggak jadi masalah itu ya bagi PNM ketika ada switching usaha seperti itu. Itu double fungsi malah kita jalankan. Menjaga sustainability bisnis kami, karena ini uang kan harus putar. Kalau mereka nggak produktif, mereka bisa memenuhi kewajibannya kami. Kedua, ini memang curhatannya mereka ke kami, Mbak, Bu, Pak, Mas, jangan bikin bapak kami mati, ibunya juga mati, nanti anak-anak ikut mati. Kenapa? Bapaknya itu kan sebagian besar kerja di sektor informal yang membantu sektor formal yang terhenti. Nggak punya pendapatan mereka, yang tadinya kuli angkut, pelabuhannya tutup, yang tadinya petugas kebersihan sekolahnya tutup, pengangkut sampah dari kantor atau kantornya tutup, nggak ada pendapatan. Ibunya yang jadi penopang, yang usaha kecil-kecilan di rumah. Artinya boleh nggak kalau saya sebutkan gini, Mas Arief, sebetulnya keberhasilan PNM itu juga sangat bergantung pada keberhasilan nasabah-nasabahnya. Betul. Jadi kami kemapanan, kestabilan kondisi PNM pun sangat ditentukan oleh nasabah. Makanya ada prinsip, ya tugas kami melayani, tidak hanya sekedar membiayai. Selain memang misi yang kami emban, visi PNM untuk memberdayakan dan mengembangkan usaha mereka. Di sisi lain juga kan PNM juga harus berkembang kan, harus tumbuh juga. Untuk target di 2020 itu bagaimana, Mas? So far memang kita revisi sedikit dari target semula, karena siapa yang nggak terdampak lah dalam kondisi seperti ini. Tapi kami dengan perkembangan terakhir seperti ini, per hari ini jumlah nasabah khusus yang Mekar yang tadi saya cerita itu sudah pada posisi 6.570.000. 6.570.000. Ada target bertambah sampai akhir 2020? 2020 kami perkirakan 7.200.000 yang aktif. Nasabah aktif. Artinya akan tetap ada pertumbuhan. Di masa pandemi seperti sekarang. Tetap. Itu optimis sekali sebetulnya. Jadi gini, selama pandemi bukan kami berhenti menyalurkan pembiayaan. Per hari ini sudah 11,2 triliun khusus Mekar kami biayain. Jadi ada 3.700.000 orang nasabah yang kami biayai selama pandemi. Yang non pandeminya kan cuma dari Januari sampai 16 Maret. Nah, tapi apa yang membuat PNM yakin bahwa masih akan terus bertambah mereka yang bisa diberi modal atau dibiayai di situasi pandemi seperti sekarang? Indikatornya tadi dari existing nasabah yang tadi saya sampaikan 57% harus mau tidak mau kami relaksasi, walaupun dampaknya cukup terasa buat perusahaan, buat PNM sendiri.
Ini sudah mulai turun sampai 11-12. Oh, oke. Ini satu indikator bahwa kami bisa lanjutkan. Satu. Kedua tadi, bahwa dengan fungsi kami double agent kan nih, pencipta nilai sebagai perseroan harus meningkatkan nilai, tapi agent of development, ya ini fungsi ini juga harus kami laksanakan. Okay. Mereka adalah segmen masyarakat yang tidak punya tabungan. Bagaimana mereka mau makan dalam kondisi yang seperti ini kalau mereka tidak produktif? Bagaimana mereka bisa produktif kalau kami tidak bantu biayai, dampingi dan arahkan usaha mereka? Mas Arief, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.